Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa sekalian dalam materi kuliah seri penyerbukan kelapa sawit. Dan kali ini kita menginjak ke bagian yang keempat, gitu. Bagian tidak terasa kemarin di 3 video sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa materi terkait dengan penyerbukan kelapa sawit. Masih bersama saya, Agus Iko Prastio, akan mencoba untuk menjelaskan materi-materi berikutnya. Jadi sedikit mengulas video-video sebelumnya. Bagian pertama kita sudah menjelaskan apa itu penyerbukan kelapa sawit, berbagai komponen yang terlibat, juga filosofi dari bunga kelapa sawit, dan bagaimana kita bisa menganalisis hasil dari penyerbukan itu yang terlihat jelas itu analisis fruit set. Nah, kemudian yang kedua kita membahas bagian berbagai agen penyerbuk kelapa sawit, ada angin, manusia, serangga, dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita memberitakan atau menginformasikan sejarah introduksi dari Eladybius cameronicus dari Afrika, kemudian ke Malaysia, kemudian ke Indonesia. Nah, kemudian di bagian yang ketiga kita sudah mengetahui bahwa Eladybius cameronicus itu merupakan agen polinator andalan, ya kan, artinya polinator yang utama di perkebunan kelapa sawit Leishmaniensis, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Saya pikir di bagian tersebut makanya kita mempelajari bioekologi dari serangga itu sendiri, mencakup misalkan siklus hidup, kemudian perilaku serangga, bahkan nanti sampai ke penghitungan populasi kumbang. Nah, karena apa? Karena ini menjadi penting untuk memprediksi bagaimana situasi penyerbukan kelapa sawit kita. Kalau populasi kumbang itu di atas 20.000 ekor kumbang per hektar, itu mudah-mudahan itu bisa menjamin penyerbukan kelapa sawit secara alami di lapangan. Artinya kita tidak harus menambahkan input atau teknologi untuk mendukung penyerbukan itu sendiri. Nah, kali ini di bagian yang keempat kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan populasi Eladybius. Karena ini sangat penting, kita hidup di Indonesia yang memiliki 2 musim, iklim tropis, ada bulan kering, bahkan ada sejumlah daerah itu ada bulan kering, bulan basah. Nah, ini tentu saja akan terjadi fluktuasi dari populasi Eladybius, sehingga kemungkinan besar juga perannya juga akan berbeda-beda di setiap bulan pengamatan kalau nanti kita amati setiap bulan. Nah, tapi intinya dari materi yang akan kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu kita supaya kita bisa memaintain atau mengelola Eladybius itu supaya populasinya meskipun turun itu masih tetap berada di atas 20.000 ekor kumbang per hektar. Nah, sebelum kita masuki panjang lebar mengenai faktor-faktor apa saja, kita sedikit mereview garis besarnya, secara garis besarnya. Ini kemarin sudah kita sampaikan juga mengenai berbagai macam komponen pembentukan fruit set kelapa sawit yang tentu saja ini dari hasil penyerbukan. Paling tidak ada 4 komponen, yaitu bahan tanaman, kemudian agen penyerbuk, kemudian anasir iklim, dan kultur teknis. Masing-masing komponen kita tahu itu saling mempengaruhi, saling dipengaruhi, saling terkait satu sama lain. Tetapi pada pembahasan kita kali ini kita akan fokus kepada agen penyerbuk yang berupa Eladybius cameronicus. Bagaimana dengan populasinya? Fluktuasi populasinya itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah nanti bahan tanaman. Karena apa? Bahan tanaman ini akan menghasilkan bunga, ya kan, kelapa sawit, yang itu ujung-ujungnya kalau kita nilai atau kita analisis adalah seks rasionya seperti apa.
Kalau itu normal, normal itu bisa dikatakan seimbang antara bunga jantan dan bunga betina. Bukan seimbang itu artinya seks rasionya itu 1:1. Kalau 1:1 kita sebagai pebisnis kelapa sawit akan sangat rugi ya kan. Tapi biasanya itu 1:9 atau 10 bunga jantan itu bunga betina, 1 bunga jantan untuk 10 atau 9 atau 10 bunga betina itu sudah cukup normal. Nah, biasanya untuk menjamin penyerbukan alami di lapangan itu dibutuhkan minimal 3 bunga tandan bunga jantan yang antesis per hektar. Nah, ini selain untuk menyediakan polennya, ini juga berpengaruh pada populasi Eladybius. Kenapa? Karena kita tahu di video sebelumnya kita jelaskan bahwa Eladybius camerunicus ini hanya bisa berkembang biak pada bunga jantan Elais guinensis. Jadi ketiadaan dari bunga jantan tersebut juga akan mempengaruhi dari atau menurunkan populasi dari Eladybius camerunicus. Jadi kalau misalkan kita mau menanam kelapa sawit, kemudian kita masih memilih-milih varietas kelapa sawit, pilihlah varietas kelapa sawit yang memiliki produktivitas yang tinggi, tetapi seks rasionya itu balance normal. Artinya meskipun dia katakanlah mungkin quick starter gitu kan, tapi quick starternya itu dia bisa menghasilkan, atau quick starter itu kan produksi awal menghasilkan itu cukup banyak, artinya bunga betinanya itu banyak gitu, tapi tetap saja harus memiliki juga atau menghasilkan tandan bunga jantan pada kondisi normal, artinya tadi 3 tandan bunga jantan per hektar. Nah, itu harus di apa namanya yang dipilih yang seperti itu gitu. Nah, kemudian dari sisi kultur teknis, itu ada kerapatan tanam, itu mungkin juga nanti akan mempengaruhi iklim mikro makro pemupukan, ini juga akan nanti berkembang apa namanya mempengaruhi juga ini pemupukan yang tepat itu juga akan merangsang dari pembungaan kelapa sawit, sehingga mungkin itu akan mempengaruhi dari senyawa volatil atau yang dikeluarkan oleh bunga tersebut, sehingga daya tarik terhadap Eladybius itu akan lebih baik. Kalau mungkin dia tidak jarang dipupuk dan lain sebagainya, bisa jadi Eladybius juga akan enggan dari datang ke situ. Nah, pemangkasan pelepah dan lain sebagainya itu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi populasi dari Eladybius. Kita kemarin sudah sedikit memberikan introduction bahwa ketika tanaman kelapa sawit dipangkas dengan over gitu kan, artinya tinggal menyisakan 1 atau 2 lingkar pelepah gitu, itu menyebabkan bunga yang muncul itu juga tidak optimal ukurannya, tidak semenarik yang normalnya untuk kunjungan, artinya kunjungan Eladybiusnya menjadi berkurang, sehingga Eladybius juga tidak banyak berkembang di situ. Nah, ini yang apa namanya? Nah, yang paling berdampak langsung adalah nantinya aplikasi insektisida. Nanti kita jelaskan, kita ada sejumlah pengujian dengan paparan langsung insektisida ke kumbang Eladybius, apakah itu atau insektisida mana yang apa namanya tidak mempengaruhi, dan insektisida mana yang sangat mempengaruhi. Makanya nanti dalam pengelolaan hama di lapangan itu kita harus bijaksana dalam menggunakan berbagai macam insektisida tersebut. Nah, juga anasir iklim, terutama curah hujan, kemudian suhu, kelembaban. Curah hujan ini memegang peran penting bagi agresivitas dari kumbang. Nah, terutama adalah nanti di jam hujannya. Jadi ketika jam hujan pagi sampai siang itu waktu-waktu yang optimal terhadap penyerbukan. Juga jika ini terjadi maka mengganggu mobilitas atau aktivitas dari Eladybius, sehingga dianggap agresivitasnya itu menjadi menurun. Juga dari sisi keragaman genetik
Kita tahu kemarin dari sejarah introduksi itu hanya sekitar 400 kumbang itu dilepas di Malaysia, kemudian mungkin sampai saat ini digunakan di Indonesia. Kalau dihitung dari siklus hidup yang hanya 11 sampai 21 hari, mungkin sudah di atas ribuan ya, ribuan siklus hidup itu ada di tempat kita dari populasi yang hanya sedikit tadi, itu kawin mungkin perbaikan genetiknya menjadi sangat-sangat rendah. Nah, ini semuanya ini akan coba kita detailkan pada pembahasan kali ini. Nah, yang pertama yang sangat signifikan untuk menurunkan populasi Eladipius adalah adanya musuh alami. Ya, musuh alami yang paling utama untuk Eladipius ini adalah tikus. Nah, kalau dulu sebelum tahun 80-an, sebelum ada introduksi Eladipius, tikus ini hanya diketahui menyerang tandan buah gitu kan, buah kelapa sawit itu dikerat dan lain sebagainya. Tapi setelah adanya introduksi, tikus kemudian memakan bunga jantan kelapa sawit. Nah, tapi setelah selidiki lebih lanjut, usut punya usut, ternyata tikus ini tidak memakan bunga kelapa sawit jantan gitu, tetapi dia memakan larva atau pupa yang berada di dalam tandan bunga jantan tersebut. Makanya nggak jarang bunga yang jantan yang dirusak oleh tikus itu adalah tandan bunga yang sudah lewat antesis, karena kita tahu dari video sebelumnya juga kita sudah jelaskan bahwa dia hanya hidup pada bunga jantan kelapa sawit yang mulai dari meletakkan telur itu waktu antesis, kemudian berkembang menjadi larva dan pupa selama sampai 21 hari itu berada di bunga tandan bunga tersebut. Sehingga kalau itu tikus merusak tandan tersebut, kemudian memakan larva atau kumbang kepompong dari Eladipius untuk sebagai sumber protein. Nah, ada berbagai ini adalah data kita ketika dalam satu hamparan bunga jantan yang lewat antesis tadi dirusak oleh tikus gitu sejumlah 73% gitu. Nah, itu fruit set-nya hanya rendah, hanya sekitar 39-40%. Dan semakin tinggi tingkat kerusakan pada tandan bunga jantan tersebut, maka nilai fruit set-nya juga akan semakin rendah. Ini kita ketahui di berbagai macam lokasi. Nah, ini mengindikasikan bahwa populasi dari Eladipius itu kurang secara drastis gitu, sehingga ini tidak menjamin untuk penyerbukan alami di lapangan, sehingga kita katakan bahwa serangan tikus ini memegang peran yang paling penting bagi penurunan populasi Eladipius di lapangan. Nah, berbagai macam predator atau musuh alami yang lain itu juga sering ditemukan. Misalkan ada laba-laba, kita sering melihat di tajuk kita itu juga bisa menjebak dari kumbang Eladipius. Kemudian ada yang sebelah kanan bawah itu warna kuning, itu adalah kepik, itu disebut Cosmolestes, itu juga sering kita lihat juga sedang mencucuk dan menghisap Eladipius cameronicus, sehingga ini saat penelitian kita juga satu hari itu bisa beberapa ekor yang dia makan. Tetapi belum ada data bahwa laba-laba atau berbagai macam predator ini juga menurunkan populasi Eladipius secara signifikan. Beda dengan yang tadi yang tikus itu karena ukurannya badannya itu gede gitu kan, besar, kemudian dia bisa memakan sehari itu ratusan bahkan ribuan dari larva yang berada di dalam bunga tersebut, sehingga secara otomatis dia juga memakan larva, telur, kepompong, bahkan juga kumbang yang berada di situ juga bisa dia makan. Nah, kemudian ada dari dalam itu juga
ada entomopatogenik berupa nematoda parasitik, ya, Elaeolenchus parthenonema dan Cylindrococcus infectus. Nah, itu juga nematoda atau nematoda itu cacing yang berukuran kecil, dia berada di dalam tubuh, itu juga bisa menyebabkan kematian dari larva maupun kumbang dari Elaeopius. Hanya ini juga belum pernah ada dilaporkan berapa penurunan yang signifikansi di lapangan. Artinya untuk penurunan populasi karena musuh alami ini lebih banyak disebabkan oleh serangan tikus gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penurunan populasi akibat aplikasi insektisida. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian karena serangga polinator kita ini termasuk juga kumbang yang mobile terbang, tetapi juga larvanya hanya hidup pada bunga jantan kelapa sawit. Makanya ketika kita mengaplikasikan insektisida secara langsung itu juga akan menyebabkan paparan pada berbagai macam stadia Elaeopius itu sendiri, yang kita duga seperti itu. Nah, makanya nantinya dalam aplikasi insektisida kita harus selalu mengedepankan prinsip PHT. Artinya aplikasi insektisida itu diletakkan pada poin yang paling akhir. Ketika awal-awal kita harus bisa melakukan pengendalian secara proaktif, ya kan, pengendalian hama dengan metode kultur teknis, kemudian ada pengendalian hayati gitu kan, atau pengendalian biologi, itu kita kedepankan pengendalian mekanik juga itu bisa kita upayakan terlebih dahulu karena itu bisa menjamin bahwa kehidupan organisme yang lain seperti predator, parasitoid, atau berbagai musuh alami yang lain termasuk dalam hal ini serangga polinator itu bisa aman. Nah, kalau memang hama itu sudah mencapai ambang ekonomi, kemudian kita ingin menurunkan secara drastis dalam waktu yang cepat, maka biasanya langkah yang ditempuh adalah tetap menggunakan aplikasi insektisida. Nah, metode aplikasi kita tahu bahwa beraneka ragam, ada yang pada tanaman pendek penyemprotan langsung dengan knapsack sprayer atau mist blower, atau pada tanaman tinggi menggunakan fogging, bahkan ada yang kemudian diinjeksi batang, kemudian atau infus akar. Nah, ini tergantung dari jenis hama. Mungkin di bagian video kuliah seputar hama penyakit di channel ini juga sudah dijelaskan berbagai macam hama kelapa sawit yang sungguh luar biasa banyak. Ada yang menyerang daun, menyerang pelepah, menyerang buah, kemudian batang, bahkan sampai akar. Nah, ke seluruh bagian kelapa sawit sudah diketahui ada berbagai macam hama yang terlibat. Nah, ada data dulu Pak Huta Huruk tahun 85 menyatakan bahwa apabila penyemprotan dilakukan pada mahkota daun, maka pengaruh sampingan insektisida yang digunakan hanya kecil. Biasanya 1-3 hari setelah perlakuan, Elaeopius sudah akan kembali berkunjung ke bunga kelapa sawit. Tetapi apabila larutan insektisida disemprotkan langsung pada bunga, maka pengaruhnya akan sangat besar. Jadi Elaeopius tidak dijumpai pada 1-3 hari setelah penyemprotan. Nah, ini dilakukan dulu. Nah, oleh karena itu dari statement ini kita coba untuk menguji apakah berbagai macam insektisida yang ada sekarang itu juga mempengaruhi Elaeopius. Kita pengujiannya ada di laboratorium dan nanti kita di lapangan. Di laboratorium kita menggunakan spikelet bunga jantan yang sudah antesis hari ketiga, hari kedua, hari ketiga. Dari lapangan kita potong, kita ambil, kemudian kita masukkan ke setiap wadah seperti itu, kemudian masing-masing kita berikan sejumlah 5 pasang atau 10 ekor Elaeopius, kemudian kita semprotkan dengan berbagai macam perlakuan.
Nah, kita menggunakan eladipius yang sama umurnya dari hasil penetasan di kotak pengembangbiakan, kemudian nantinya spikelet ini setelah disemprot-semprot menggunakan berbagai macam insektisida tadi, selain kita amati nanti berapa mortalitasnya tiap hari sampai 7 hari, juga kita biarkan begitu saja sampai 21 hari, karena kita tahu siklus hidup eladipius antara 11 sampai 21 hari. Nah, kalau misalkan di dalam spikelet itu kan yang dari lapangan pasti sudah tersedia telur, larva dari eladipius. Nah, itu akankah itu bisa berkembang menjadi larva instar 2, larva instar 3, kemudian kepompong hingga menjadi dewasa kembali, dewasa yang baru artinya. Nah, hasil penelitian aplikasi kita menggunakan sejumlah insektisida Bacillus dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian kita menggunakan insektisida kimia, fipronil, kemudian ada deltametrin, ini dua insektisida yang sering digunakan. Biasanya fipronil itu untuk penyemprotan rayap, kemudian bahkan juga mungkin kalau kombinasi dengan tirataba dan lain sebagainya, atau deltametrin ini biasanya digunakan untuk penyemprotan pada hama UPDKS atau ulat pemakan daun kelapa sawit. Nah, ternyata ketika kumbang itu terpapar langsung dengan deltametrin dan fipronil, maka dia akan mengalami kematian. Ini pada jam pertama pengamatan itu sudah 100% kumbang tersebut mati. Bahkan pengamatan lebih detail sebetulnya 10 sampai 20 menit setelah terpapar itu kumbang kemudian pada berjatuhan dan mati gitu. Sedangkan aplikasi Bacillus thuringiensis itu tidak berbeda dengan kontrol, artinya kondisi ini tidak mempengaruhi dari populasi dari eladipius. Nah, ini persen mortalitasnya 100% pada hari yang pertama untuk kumbang yang terpapar langsung oleh insektisida kimia fipronil dan deltametrin. Nah, kemudian dari persentase kumbang yang muncul itu yang deltametrin dan fipronil itu tidak ada yang muncul karena memang di dalamnya itu tidak ada telur, larva, pupa dan lain sebagainya. Tetapi di perlakuan air kemudian berbagai macam konsentrasi Bacillus tadi itu tidak berbeda. Meskipun demikian ini ada tren yang relatif menurun, artinya kemungkinan juga akan mempengaruhi, hanya secara statistik memang belum berbeda gitu. Nah, kemudian pengujian coba kita lanjutkan dengan paparan insektisida langsung ke bunga jantan kelapa sawit yang menjadi satu-satunya alat perkembangbiakan atau tempat berkembang biak dari Eladipius camelonicus. Kita tahu ya kan, masa bunga jantan antesis itu ada 4-5 hari. Biasanya hari pertama itu mekar 25% dari bagian pangkal. Ini ditunjukkan pada foto yang di tengah ini. Ada hari kedua itu 50%, hari ketiga 75%, dan hari keempat adalah 100%. Jadi kita menguji nanti ada berbagai macam perlakuan, ada bioinsektisida, ada insektisida kimia, kemudian kontrol dengan air saja. Masing-masing perlakuan itu ada paling tidak ada 4 bunga. Jadi ada bunga yang sewaktu tingkat kemekaran 25%, bunga berikutnya 50%, bunga berikutnya 75%, dan bunga selanjutnya adalah 100%. Nah, ini masing-masing kita semprot pada waktu yang berbeda tersebut. Kemudian kita ulang sebanyak 5 kali. Nah, apa hasilnya? Nah, kalau pada bunga-bunga yang disemprot pada hari pertama antesis, artinya masih 25, kita menggunakan perlakuan bioinsektisida Bacillus thuringiensis, kemudian insektisida chlorantraniliprol, yang terbaru kita menggunakan flubendiamid, juga relatif sama karena dari golongan diamid, kemudian lambda cihalotrin, kemudian bisultrap, kemudian fipronil, deltametrin juga,
dan asefat. Ini berbagai macam insektisida yang sangat umum atau banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit kita. Nah, ini agak tertutup. Ini. Nah, ternyata dengan penyemprotan langsung tadi, ya, kita melihat bagaimana kunjungan Eladybius-nya itu pada bunga setiap pertama adalah 2 jam setelah aplikasi, kemudian 1 hari atau 24 jam berikutnya, 2 hari, 48 jam, dan sampai hari yang terakhir. Ternyata efek dari lambda-sialotrin, bisultram, bipronil, detametrin, asefat itu sangat drastis dalam mengurangi atau mempengaruhi kunjungan. Jadi waktu 2 jam setelah aplikasi itu tidak diketahui adanya kunjungan kumbang pada bunga-bunga tersebut. Kemudian di 1 hari kemudian juga relatif sama, kemudian mulai naik, mulai ada sedikit kunjungan pada hari kedua setelah penyemprotan, dan hari ketiga sudah relatif agak banyak yang datang atau berkunjung ke bunga tersebut. Beda halnya dengan bioinsektisida Bacillus thuringiensis, kemudian ada insektisida kimia chlorantraniliprol yang diketahui itu mungkin ada label hijaunya, ada relatif lebih aman terhadap berbagai macam serangga predator, termasuk juga dalam hal ini adalah serangga penyerbu Eladybius cameronicus. Jadi ini relatif sama dengan air yang mengindikasikan bahwa setiap hari pengamatan itu Eladybius tetap berkunjung lebih banyak pada bunga tersebut. Jadi ini hari antesis hari kedua, ketiga, keempat itu dia tetap berada di situ. Nah, kalau kita semprot pada hari kedua antesis, gitu. Jadi hari pertama tidak disemprot, hari kedua disemprot. Nah, itu yang kondisi yang terjadi apa? Ya, datanya sama. 2 jam setelah aplikasi itu dia tidak ditemukan pada bunga tersebut, tapi kemudian mulai naik itu pada hari kedua, ketiga, gitu. Kalau itu disemprotkan pada hari ketiga terpapar langsung, itu juga sama kondisinya dengan yang tadi. Nah, ketika disemprotkan pada hari keempat, itu juga pada 2 jam setelah aplikasi tidak dijumpai adanya Eladybius. Itu berbeda dengan yang Bacillus thuringiensis dan chlorantraniliprol. Ini konsisten dilakukan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat penyemprotan itu sama kondisinya seperti itu. Artinya apa? Artinya Bacillus thuringiensis dan chlorantraniliprol itu tidak mempengaruhi populasi dari Eladybius di lapangan atau mortalitas Eladybius. Kemudian lambda-sialotrin, bisultra, bipronil, detametrin, asefat kemungkinan besar itu akan mematikan kumbang yang terpapar langsung. Kemudian kumbang-kumbang yang ada di sekitarnya itu menjadi enggan berkunjung ke bunga jantan yang sedang antesis tersebut, sehingga inilah yang menyebabkan nanti di pengamatan berikutnya adalah mempengaruhi jumlah kumbang yang baru yang muncul dari spikelet bunga jantan tersebut. Jadi kita tahu bahwa dia tadi hidup pada bunga jantan yang sudah lewat antesis. Nah, kalau penyemprotan itu dilakukan pada saat antesis hari pertama gitu kan, atau kedua gitu. Nah, itu di yang biru atau yang merah itu cenderung populasi dari atau kumbang yang muncul dari spikelet tersebut itu sangat kurang. Beda halnya kalau itu disemprotkan pada hari atau bunga yang sedang antesis hari keempat tersemprot gitu, itu tidak mempengaruhi kemunculan dari kumbang Eladybius yang baru. Artinya apa? Artinya penyemprotan ini memang itu menurunkan kunjungan itu, kemudian pasti akan menurunkan populasi Eladybius. Tetapi kalau misalkan itu terjadi pada antesis yang keempat, itu dia tidak mempengaruhi. Ini mengindikasikan juga bahwa
paparan dari berbagai macam insektisida tadi, baik yang biologi maupun yang kimiawi tadi, itu tidak mempengaruhi dari larva maupun pupa yang berada di dalam bunga jantan yang lewat antesis. Jadi kalau ada bunga jantan yang lewat antesis kemudian disemprot dengan berbagai insektisida tadi, kemungkinan besar itu larva yang kumbang baru tetap akan muncul dari spikelet tersebut. Nah, ini yang menarik, sehingga kita perlu memanage melakukan teknik pengendalian dengan insektisida kimia di lapangan itu harus tidak setiap minggu gitu kan, atau setiap 2 minggu. Nah, kondisi seperti itu harus dicek bahwa memang penyemprotan nanti dilakukan pada kondisi stadia hama yang pas, dan juga populasi dari hama itu memang sudah di atas ambang ekonomi. Nah, memang umumnya ya dengan penyemprotan, ada yang entomolog yang mengatakan bahwa dengan penyemprotan sekali aplikasi insektisida di lapangan itu bisa menurunkan populasi sebanyak 20-30% Elaedobius. Tetapi kalau itu masih di bawah 30% penurunan populasi itu belum mengakibatkan fungsinya sebagai agen penyerbuk di lapangan atau belum mempengaruhi penyerbukan secara alami di lapangan. Nah, itu menjadi satu concern sendiri bahwa kita juga selain hati-hati tadi menggunakan, tapi jangan terlalu takut untuk menggunakan insektisida kimia, karena ini juga cukup penting untuk mengendalikan sejumlah hama yang nanti juga akan berkaitan langsung juga dengan seks rasio dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah penurunan populasi Elaedobius akibat penggunaan bahan tanaman yang berpotensi produksi tinggi di awal. Nah, ini khususnya kita tahu bahwa problem fruit set itu lebih banyak terjadi pada tanaman yang muda. Usia muda, produktif, umur 3 tahun sampai 6 tahun biasanya itu mengalami problem penyerbukan. Karena apa? Karena cenderung bunga betinanya cukup banyak, tetapi bunga jantannya tiada. Nah, tadi sudah kita singgung di awal bahwa Elaedobius hanya bisa berkembang pada bunga jantan kelapa sawit Elaeis guinensis, sehingga inilah yang menyebabkan populasinya menjadi sangat berkurang kalau kita tidak bijak menggunakan bahan tanaman yang memiliki seks rasio yang seimbang atau balance, atau paling tidak meskipun kita menggunakan yang potensi produksinya tinggi di awal menghasilkan atau quick starter, itu tetap juga mampu menghasilkan minimal 3 tandan bunga jantan per hektar. Nah, ini kondisi ini cukup untuk perkembangbiakan populasi Elaedobius, selain juga untuk menyediakan polen untuk penyerbukan alami di lapangan. Karena sebetulnya kalau dari filosofi yang bunga kelapa sawit jantan betina itu tidak banyak Bapak Ibu sekalian jumlah polen yang dibutuhkan untuk per hektar. Katakanlah kita bisa menghitung ya dari kegiatan assisted pollination gitu kan, kegiatan aspol biasanya dia satu hektar itu sekitar, kalau yang banyak itu mungkin 20-an, ya 20 lah, mungkin 20 bunga betina yang diserbuki itu dalam satu hektarnya. Katakanlah 20 udah banyak. Nah, satu tandan itu terdiri dari berapa spikelet, berapa bunga, bulir bunga. Katakanlah dalam satu tandan itu ada 2000 bulir bunga, ya kan? Berarti kalau ada 20 tandan bunga per hektar, 20 bulir bunga, itu kali 20 berarti sekitar 20.000, ya kan? Jadi artinya apa? Artinya hanya butuh 20.000 polen saja untuk menyerbuki setiap tandan bunga yang mekar di satu hektar luasan tersebut. Artinya apa? Kalau 20.000 itu hanya cukup
mungkin sepertiga spikelet atau separuh spikelet saja gitu, spikelet bunga jantan yang antesis saja itu udah cukup gitu. Tapi ya lagi-lagi karena penyerbukan alami tergantung oleh apa namanya serangga penyerbuk, kemudian lokasinya, tata letaknya apa bunga jantan itu di mana gitu kan. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan dan akhirnya ketika bicara mengenai penyerbukan alami itu tidak hanya butuh setengah spikelet bunga jantan, tetapi harus membutuhkan 3 tandan bunga jantan yang antesis per hektar. Nah, ini bahan tanaman sangat penting. Nah, ini kita sedikit ada beberapa kunjungan kita di Lonsum, Sokvin, PPKS itu dengan seks rasionya sangat tinggi yang 99%, kemudian 97%. Nah, bunga jantan antesis itu ada 6 tandan, 3 tandan, ada 12 tandan. Populasi Eladebius itu bisa beraneka ragam. Nah, semakin tinggi bunga jantan antesis per hektar, maka populasi Eladebiusnya semakin besar sehingga nilai fruit set yang dihasilkan semakin besar. Memang ini juga sebetulnya data ini cukup karena ada banyak serangan tikus juga di dalamnya yang berperan dalam mempengaruhi dari fruit set tersebut. Nah, biasanya ya kan sudah kita katakan bahwa populasi ideal itu lebih dari 20.000 ekor per hektar dengan kondisi 3 bunga jantan antesis per hektar itu akan menjamin penyerbukan secara alami yang menghasilkan nilai fruit set di atas 75%. Nah, ini juga nanti terkait juga dengan curah hujan. Nah, ini pengujian kita di Kalimantan Tengah waktu itu banyak sekali sampel yang kita peroleh. Kemudian kalau ini kita berhasil regresikan, kalau bunga jantannya itu semakin sedikit, maka populasi Eladebiusnya itu juga semakin sedikit. Bunga jantan semakin banyak, maka populasi Eladebius akan sangat banyak. Ini mengindikasikan bahwa memang itu menjadi satu-satunya tempat berkembang biak bagi Eladebius. Nah, juga kalau dikaitkan dengan nilai fruit set, semakin tinggi jumlah populasi Eladebius, maka kemudian nilai fruit setnya akan semakin meningkat. Gitu. Nah, kemudian kadangkala ya terjadi kekurangan populasi Eladebius cameronicus pada areal pengembangan. Nah, ini sebetulnya beberapa kasus yang khusus gitu karena kemungkinan besar selain itu bunga jantan terkait dengan bunga jantan tadi itu juga adanya musuh alami sebetulnya sehingga pada areal pengembangan biasanya problem permasalahan tikus itu juga masih banyak dan bahkan mungkin masih ada berbagai macam musuh alami yang bisa mengendalikan populasi dari Eladebius cameronicus itu sendiri. Nah, kemudian curah hujan itu juga akan mempengaruhi dari populasi maupun peran dari Eladebius. Nah, umumnya yang terjadi ketika curah hujannya ini menjadi tinggi, itu populasi Eladebius itu semakin meningkat. Nah, jadi populasi Eladebius itu meningkat ketika curah hujan yang lebih tinggi. Nah, ini kita lihat curah hujan yang cukup tinggi itu populasi semakin tinggi populasi Eladebius menjadi semakin tinggi. Nah, tetapi kondisi sebaliknya ketika curah hujan menjadi tinggi itu perannya menjadi sangat menurun. Tapi dilihat lebih detail ternyata bukan curah hujannya yang mempengaruhi peran secara umum, tetapi adalah jam hujannya. Jadi mengapa di Sumatera itu kita lihat terutama di Sumatera Utara yang
memiliki banyak lahan-lahan S1, artinya curah hujan juga cukup banyak dan merata di sepanjang tahun. Tapi kalau kita lihat detail itu memang tiap hari hampir atau beberapa hari sekali itu pasti ada hujan, tapi jam hujannya di sana itu cenderung sore kemudian malam gitu. Nah, itu yang menyebabkan bagi kelapa sawit juga bagus perkembangannya, bagi penyerbukan terutama bagi mobilitas eladibus ini juga bagus gitu. Nah, ini yang berbeda kondisi kalau misalkan kalau kita di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, di Jawa, itu pada waktu musim-musim hujan itu jam hujannya itu ya bisa pagi, siang. Nah, kalau pas waktu pagi terus-menerus hujan selama beberapa jam gitu sampai siang gitu, nah itu juga akan mempengaruhi dari proses penyerbukan yang terjadi. Apalagi mungkin terjadi di 3 hari berturut-turut, maka nantinya di 6 bulan kemudian buah yang dihasilkan itu cenderung memiliki fruit set yang cukup rendah. Makanya nggak jarang ketika di bulan-bulan Agustus, Juli, Agustus itu terjadi problem fruit set yang cukup parah karena memang di bulan Desember, Januari itu hujannya cukup lebat dan cenderung di pagi hari. Berbeda dengan kalau misalkan di Sumatera Utara itu yang sore atau siang hari tadi itu sore atau malam hari, maka cenderung tidak mempengaruhi dari proses penyerbukan yang ada. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Populasinya justru meningkat, tapi perannya bisa saja menurun tergantung dari jam hujannya itu jam berapa. Gitu. Bisa tidak mempengaruhi kalau jam hujannya di sore atau malam, tapi mempengaruhi kalau di waktu pagi sampai siang hari di pas waktu jam penyerbukan terjadi. Nah, kemudian perannya tadi selain jam hujan tadi, ini ternyata kita juga mengkaji kenapa di Kalimantan sampai saat ini itu kita juga relatif sulit untuk mendapatkan tandan dengan fruit set yang baik. Kalau misalkan di atas 75-80% itu juga kondisinya relatif jarang. Kalau di Sumatera Utara kita sering bahkan sampai 95% itu relatif mudah untuk diperoleh. Nah, inilah yang kemudian mengilhami bagaimana kalau misalkan kita kawinkan antara yang Sumatera dengan di Kalimantan. Kita coba ini ada satu kontainer seperti ini, kemudian kita isi, ada yang sebelahnya kanan itu bunga jantan, sebelah kiri itu beberapa spikelet bunga betina. Kemudian kita letakkan 100 ekor kumbang eladobius. Bagaimana eladobius itu akan datang ke bunga jantan atau ke bunga betina itu berapa jumlahnya. Nah, ini kita lakukan dengan kembang eladobius ini asal dari Sumatera Utara, kemudian dari Kalimantan Tengah. Gitu. Nah, ternyata hasilnya apa? Secara umum kedua kumbang yang asal Sumatera Utara dan Kalimantan tadi itu memiliki kecenderungan akan mengunjungi bunga jantan lebih banyak dibandingkan dengan bunga betina. Gitu. Tapi kita lihat secara spesifik kumbang yang asal Kalimantan itu cenderung berkunjung ke bunga betina itu lebih sedikit dibandingkan dengan kumbang yang asal Sumatera Utara. Nah, ini ya yang menyebabkan mungkin dugaan kita penurunan atau agresivitas kumbang dari Kalimantan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera Utara karena kunjungan ke bunga betina menjadi lebih sedikit, maka proses polinasi juga akan menurun seperti halnya kunjungan tadi. Nah, ini yang menjadi concern dalam penelitian ini. Nah, bahkan ketika kita coba, jadi ada pengujian di lapangan,
kita cek menggunakan sejumlah LADBIUS, kemudian kita beri cat mengganti pewarna, kemudian di dalam satu titik, salah satu blok di Kalimantan, kemudian kita lepaskan. Kemudian pada radius 200 meter ada bunga jantan atau bunga betina, itu kita pasang dengan perangkap yellow sticky thread tersebut. Nah, di blok ini misalkan blok untuk pelepasan yang dari Sumatera Utara, di blok ini dari Kalimantan Tengah gitu kan. Ternyata hasilnya apa? Hasilnya bahwa kondisinya relatif sama. Pada tandan bunga betina itu kumbang yang terperangkap di situ jauh lebih sedikit. Ini ada 46 kumbang, berbeda kalau dari kumbang yang asal Sumatera Utara itu mencapai 155. Nah, kunjungan ke bunga betina inilah yang sebetulnya lebih penting, karena ini menjadi peran, dia menunjukkan bahwa peran sebagai serangga polinator. Nah, meskipun jangkauan kalau ditanya berapa daya terbang dari LADBIUS ini pada radius tadi yang 200 meter itu dia masih dalam satu hari itu masih mampu terbang sampai sejauh itu di tengah kebun-kebun kelapa sawit ya. Kalau di luar misalkan ini kita lepaskan di sini kebun kelapa sawitnya ada 1 kilometer, kemungkinan itu bisa juga dia bisa terbang sampai sejauh itu. Tapi kalau di tengah-tengah kebun kelapa sawit biasanya jangkauan terbangnya itu hanya 200. Kita pernah mengamati sampai 250, itu juga masih biasa dalam satu hari dia masih terbang sejauh itu. Nah, ini tidak berbeda yang dari Sumatera Utara, Kalimantan, itu jangkauan terbangnya sama, tetapi yang kumbang asal Kalimantan Tengah ini lebih cenderung mengunjungi ini bunga betinanya itu hanya 5 yang dikunjungi, kalau yang Sumatera Utara 9. Jadi jauh lebih banyak yang asal Sumatera Utara. Makanya kemudian inilah yang menyebabkan kita berpikir bahwa agresivitas kumbang di Kalimantan Tengah itu cenderung lebih menurun. Nah, ini karena apa? Karena berbagai macam faktor yang belum kita ketahui, apakah pengaruh iklim atau pengaruh memang inbreeding depression atau perbedaan pola genetiknya. Ini sedang kita pelajari. Nah, tapi di tengah itu kita coba mengintroduksi massal. Jadi kita dengan proses introduksi yang kita sampaikan kemarin, cara-caranya seperti itu. Nah, kemudian kita introduksi massal sejumlah LADBIUS dari Sumatera Utara, dan coba kita introduksi, kita lepaskan di Kalimantan, supaya hasilnya kita terjadi perkawinan, kemudian hybridnya itu apakah memiliki perilaku yang sama dengan yang Sumatera atau tetap juga dengan Kalimantan. Nah, ternyata hasilnya apa? Di beberapa introduksi massal itu tadi, 6-7 bulan sesudahnya, 7 bulan sesudahnya tepatnya, itu fruit set itu mengalami kenaikan gitu. Tetapi ketika introduksi itu kemudian dihentikan, terjadi penghentian juga, atau fruit setnya itu kembali menjadi normal, sehingga mungkin LADBIUS yang dilepaskan dari Sumatera tadi juga akan berubah perilaku di Kalimantan, sehingga itu yang menyebabkan fruit set menjadi relatif sama kembali. Nah, ini juga selain di Kalimantan Tengah juga kita lakukan di Kalimantan Timur dengan sejumlah perlakuan kumbang per hektar, itu juga bisa meningkatkan. Tapi pada kasus ini kita tidak menghitung, mengetahui sesudah perlakuan itu, sesudah 7 bulan aplikasi tersebut itu seperti apa kondisi fruit set-nya. Kita hanya menjelaskan bahwa memang ada peningkatan fruit set kelapa sawit setelah diintroduksi dari Sumatera Utara tadi. Nah, Indonesia juga tidak terlepas juga dari bencana kebakaran, terutama kalau musim-musim El Nino, ya dia curah hujan yang sangat tidak ada gitu, bulan kering yang cukup panjang, bahkan di gambut terutama di Riau, kemudian di Kalimantan Tengah itu yang paling
sering terjadi asap kebakaran hutan. Nah, kita juga mengamati bagaimana aktivitas eladibius pada saat kondisi kebakaran itu terjadi. Jadi sebelum adanya kebakaran, kita coba cek gitu kan. Ketika terjadi kebakaran kita cek, kemudian setelah adanya kebakaran kita juga mengeceknya. Nah, itu baik pada ini yang biru itu adalah yang tandan bunga betina, kemudian yang merah itu adalah tandan bunga jantan. Kita lihat berapa jumlah eladibius yang berada di situ. Ternyata hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika ada asap itu populasi eladibius di lapangan itu sebetulnya tidak terlalu berbeda gitu kan. Artinya di bunga jantan dia tetap berada di situ, kemudian berkembang biak di situ, dan kecenderungannya selalu berada di bunga jantan. Nah, ketika di bunga betina yang terjadi apa? Berkurang gitu, artinya dia mengurangi jumlah kunjungan ke bunga betina. Hasilnya adalah dengan demikian hasilnya adalah dia bisa menurunkan proses penyerbukan yang terjadi, dan dilaporkan ada terjadi penurunan fruit set itu sampai 5-10% akibat dampak asap. Jadi asap ini juga bisa mempengaruhi mobilitas dari eladibius seperti halnya hujan, meskipun tidak terlalu besar sekali gitu kan. Artinya tetap juga ada banyak kumbang yang berkunjung ke bunga betina untuk melakukan penyerbukan, hanya tidak sebesar kalau tidak ada asap. Jadi pengendalian asap itu juga sangat baik untuk dilakukan untuk memaintain eladibius. Baik, mungkin di bagian keempat ini kita cukupkan sampai saat ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat, kita semakin menambah khasanah ilmu kita, terutama nantinya dalam mengelola eladibius supaya dia tetap berada di atas standar minimal, yaitu di atas 20.000 ekor per kumbang per hektar, sehingga proses penyerbukan kelapa sawit itu masih berjalan secara alami di lapangan. Terima kasih. Kita nantikan video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.